Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Sore hari menjelang malam ini Tuhan, datanglah kami anak-anak-Mu sujud menyembah Dikau seraya mengucapkan syukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada sore menjelang malam ini Tuhan sudah boleh hadirkan kami di rumah-Mu yang kudus untuk kami melaksanakan akan ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan kami mohon, tuntun kami dalam pelaksanaan ibadah kami pada saat ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada saat ini itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 3 ayat 4 dan 5, kita baca bergantian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Silakan duduk. Gita Bakti nomor 46. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena di sore hari menjelang petang ini, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kehadiran Roh-Mu yang kudus berkarya di tengah persekutuan kami. Kami boleh mengerti firman-Mu dan kami juga mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari surat 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita mendengar lebih dahulu satu pujian yang akan dinaikkan di hadapan Tuhan oleh Bapak Faris Yakobus. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan lewat kesaksian, puji-pujian, kiranya syair lagu yang dilantungkan bisa menguatkan iman Bapak Ibu, bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan kita bersama. Kita bisa menyanyi bersama, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Biarlah hormat dan kemuliaan tetap hanya bagi Tuhan. Amin. Baik, terima kasih pujiannya. Bila pujian menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, kita puji nama Tuhan, kita boleh bersekutu bersama ya, di petang hari ini oleh karena kasih Tuhan yang memungkinkan kita untuk berada bersama dalam ibadah, baik di gereja ini juga tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sektor 1 sampai sektor 10. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini merupakan tanggapan Paulus atas laporan yang diberikan anak rohaninya, itu Timotius. Dan dalam suratnya Paulus memberikan nasihat yang bertujuan mengerahkan, menguatkan, sekaligus mendorong agar jemaat, agar mereka selaku jemaat Tuhan tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, secara keseluruhan jemaat di Tesalonika itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Semangat mereka membuat Paulus takjub. Namun, ada pergumulan yang dihadapi oleh jemaat karena mereka berhadapan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menyenangi kehadiran mereka. Itu pergumulan yang berat, saudara-saudara yang kekasih. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
itu situasi, kondisi. Ya. Itu maksud surat Tesalonika ini ditulis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam kehidupan sehari-hari, ya tentu Bapak Ibu sudah mengalami itu, ya Bapak Ibu yang kekasih, di mana kita selaku orang tua, ya baik itu Bapak, Ibu, tapi kebanyakan Bapak, ya kebanyakan para bapak-bapak, ya memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepada anak-anak. Ya. Sejak mereka kecil sampai dewasa, ya, tidak putus-putusnya, ya, seorang bapak, ya, mungkin ya ratusan bahkan ribuan kali memberi nasihat. Persoalan Bapak Ibu yang kasih, kenapa? Ya, kenapa harus ada nasihat? Ya. Ya. Apa motif di balik sebuah nasihat? Itu persoalan Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Kita lihat di akhir surat 1 Tesalonika ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, Paulus meminta dengan sangat agar nasihat-nasihat yang telah ditulis dalam suratnya itu dibacakan. Dibacakan kepada semua orang. Kepedulian dan kasih yang begitu besar kepada semua orang telah diperlihatkan. Ya, diperlihatkan oleh Paulus. Sehingga ia terus memberikan nasihat-nasihat ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang kasih, kita baca, ya. Nasihat yang pertama yang diberikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah bahwa kamu harus menghormati orang yang bekerja keras di antara kamu dan yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan juga menghormati orang yang mau menegur kamu. Itu nasihat, ya, yang diberikan. Kalau kita baca Bapak Ibu yang kasih dari ayat-ayat sebelumnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika adalah kamu harus sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Yang ketiga, kamu harus hidup dengan semua orang. Nasihat yang keempat, tegurlah orang yang hidupnya tidak tertib. Nasihat yang kelima, hiburlah yang tawar hati. Nasihat yang keenam adalah belalah yang lemah. Yang ketujuh, nasihatnya dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Juga dikatakan, nasihat yang kedelapan dikatakan jangan membalas yang jahat dengan kejahatan. Nasihat yang kesembilan dikatakan berusahalah untuk terus berbuat baik. Nasihat yang ke-10 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Yang ke-11 dikatakan tetaplah berdoa. Yang ke-12 dikatakan mengucap syukurlah senantiasa. Nasihat yang ke-13, janganlah
padamkan roh. Nasihat yang ke-14, jangan anggap rendah nubuat. Yang ke-15, ujilah segala sesuatu. Dan nasihat yang ke-16 katakan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tentu untuk kita juga ya Bapak Ibu yang kasih nasihat itu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita dapat bayangkan. Ya. Kita dapat bayangkan. Bila semua nasihat itu diteruskan dan diingat serta diberlakukan oleh semua orang, tentunya dunia ini akan dipenuhi dengan kedamaian. Ya. Akan dipenuhi dengan ketenangan. Kalau dilakukan nasihat itu. Ya. Karena nasihat itu penting Bapak Ibu yang kekasih. Namun kenyataannya, ini Bapak Ibu yang kasih, kenyataannya kita hidup berada di tengah-tengah dunia yang bukan mau taat pada nasihat, tapi justru melawan nasihat. Ya. Tidak saling menghormati. Ya. Benci dibalas dengan pembunuhan. Teguran dibalas dengan penganiayaan. Lihat saja Bapak Ibu yang kasih. Dalam kehidupan dan kenyataan sehari-hari. Hidup dipenuhi dengan pemberontakan dan sebagainya. Ada banyak orang yang berjalan tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan nasihat. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, ingat kita terpanggil untuk memberikan contoh bahwa kita hidup patuh pada firman Allah. Ya. Kita hidup ya, dari kasih karunia-Nya. Dan kita mengalami kedamaian hati, Bapak Ibu. Tugas kita ya, untuk memberikan contoh, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Kita lihat Bapak Ibu yang kekasih sekarang ini. Ya. Dan ini nyata. Bapak Ibu yang kekasih, ya kan? Kita lihat COVID, ya, pandemi COVID-19 itu makin merebak. Makin banyak Bapak Ibu yang kekasih. Itu kenapa? Karena tidak mau melihat dan melakukan nasihat. Pemerintah sudah berusaha Bapak Ibu yang kekasih memberikan nasihat, masukan dan segala macamnya. Tapi tidak mau didengar. Ya, coba itu lihat. Ya. Bagaimana kondisi sekarang di Jawa, di Pulau Jawa dan di sekitarnya itu. Tempat untuk merawat orang yang terpapar COVID-19. No. Kasihan. Ya. Itu karena tidak mau mendengar dan melakukan nasihat. Akibatnya itu, Bapak Ibu yang kekasih. Itu nasihat Rasul Paulus, Bapak Ibu, untuk
Kita sebagai orang percaya ya, terpanggil memberikan contoh bahwa kita hidup patuh gitu. Jangan kita ikut-ikutan. Ya. Tidak pakai masker. Ya. Pakai masker tapi apa? Hidungnya enggak pakai, cuman mulut. Ya, dan sebagainya. Patuh, cuman patuh setengah. Wah, enggak betul itu. Ya. Kita harus berikan contoh Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Ada pujian, katakan mulailah dari diri sendiri, ya toh? Ya. Kemudian bait keduanya mulailah dari keluarga. Pribadi dulu. Bereskan dulu. Bapak Ibu. Nah itu nasihat dari Rasul Paulus, Bapak Ibu yang kekasih. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita lihat dalam bacaan kita, Paulus berbicara tentang mengucap syukur. Ayat 18 tadi. Ya. Bapak Ibu yang kasih, siapa di antara kita, ya, siapa di antara kita yang tidak bersyukur jika kehidupan yang kita jalani ada dalam kebahagiaan dan keberhasilan? Siapa yang tidak bersyukur? Tentu semua orang akan melakukan itu. Bersyukur untuk hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan ini. Namun yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah di dalam situasi baik maupun tidak baik, setiap orang percaya dinasehati oleh Rasul Paulus untuk menyatakan syukur mereka kepada Tuhan. Ya. Ya. Tadi kalau kita simak pujian dari Bapak ya, Paris Yakobus kan, naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karunia berkat Tuhan itu ada. Ya. Itu sukacita. Kita mengucap syukur. Tapi begitu pula, ya, Rasul Paulus katakan mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya ya berkat yang kita terima dari Tuhan. Lalu kita naikkan pujian kita, syukur kita kepadanya. Bukan hanya itu. Tapi dikatakan di dalam segala hal. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Bersyukur dalam situasi baik maupun tidak baik. Setiap orang percaya dinasihati oleh Rasul Paulus untuk menyatakan syukur itu. Bersyukur bukan hanya usia yang bertambah atau kesehatan yang jadi, ya, bagaikan hidup kita serta keberhasilan yang kita raih dalam hidup ini. Ya. Tetapi ungkapan syukur itu juga dinyatakan saat kondisi baik, ya, tidak berpihak. Ya. Saat kondisi baik tidak berpihak pada kita. Kita mengucap syukur. Itu yang dikatakan Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Misalnya kita dalam kondisi ekonomi keluarga yang sulit oleh karena akibat dampak, ya, pandemi COVID-19 ini. Ya. Ekonomi sulit Bapak Ibu. Ya. Karena kenyataannya mengucap syukur dalam kondisi hidup susah seperti di masa pandemi ini tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Kalau kita
datang pada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Sebab kita tahu juga dan percaya bahwa doa kita didengar dan dijawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Dia ada dan memelihara kehidupan umatnya. Yakin itu. Ya. Berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Sebab Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak tahu secara pasti ya, kapan nih pandemi COVID-19 berakhir. Kita tidak tahu, tetapi kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan ada. Itu Bapak Ibu. Ya. Kita yakin bahwa Tuhan benar-benar berkarya dalam hidup kita sebagai umat tebusannya. Dia tidak membiarkan kita, Bapak Ibu. Tidak. Ya. Dia selalu ada untuk kita. Ya. Itu iman kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Ya. Dan Ia bekerja dalam segala sesuatu. Guna mendatangkan kebaikannya bagi kita yang percaya kepadanya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Itu. Dalam segala sesuatu. Ya. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya. Itu yang kita tahu. Itu yang kita imani. Kapanpun pandemi COVID-19 ya, terus berjalan, silakan. Ya. Tetapi yang kita imani, kalau Tuhan tidak menghendaki, itu iman, saudara. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita sakit, tidak akan sakit kita. Itu Bapak Ibu yang dikasih. Itu iman kita. Yakinlah. Janji-janji Tuhan itu Tuhan tidak asal janji buat kita Bapak Ibu. Tidak. Tapi apa yang Tuhan janji Dia akan lakukan. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Artinya silakan kalau memang COVID-nya masih berjalan. Silakan. Tapi janji Tuhan itu. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Bukan main kasihnya ya, bagi kita. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami cobaan biasa, tidak melampaui kekuatan. Ketika kamu dicoba, Allah memberikan jalan keluar. Solusi. Supaya kita mampu menghadapi hidup dan pergumulan ini. Nah itu janji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih bagi kita. Kalau Allah berjanji, pasti Dia akan memenuhi janji itu. Kita aminkan itu Bapak Ibu yang kekasih. Ya, Allah berjanji. Firman Tuhannya bilang seperti itu. Ya. Dan Dia akan lakukan. Bukan kayak kita Bapak Ibu yang kasih manusia ini. Kita janji nih hari besok. Kita tidak bisa menepatinya. Lalu kita katakan, maaf ya, maaf. Ya itu, maaf saja. Besok bikin lagi janji. Itu manusia Bapak Ibu ini. Tapi Allah, namanya Allah, lain itu. Ya. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menepati janji itu.
Oleh karena itulah, ya, Paulus punya alasan kenapa kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ayat 18 itu jelas bagi kita. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Yesus Kristus yang sudah kita rasakan kasihnya, pimpinannya, berkatnya kepada kita. Ya. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih. Kenapa kita ragu? Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, lakukan. Kita mengucap syukur kepada Dia. Kapanpun, dimanapun. Karena Dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kemampuan kita. Keterbatasan kita. Dia tahu dan sangat tahu. Lebih tahu dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Jalani hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Di tengah syukur itu Dia berkarya buat kita. Di tengah syukur kita kepada Tuhan, ya, Dia melakukan yang terbaik untuk kita. Itulah janjinya. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan bersama di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan untuk ajakan, himbauan, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya
kepada jemaat di Tesalonika. Tapi nasihat itu juga ditujukan kepada kami yang hidup pada masa kini, yang sedang di dalam pergumulan. Engkau mengajak kami Tuhan, mengingatkan kami untuk kami bersyukur dalam segala hal. Artinya kami bersyukur bukan hanya kami mengalami kebaikan, tapi kami juga bersyukur ketika kebaikan itu tidak kami alami, ya Tuhan. Kami bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Dan ketika kami bersyukur, karya Tuhan boleh kami rasakan. Kasih Tuhan boleh kami rasakan. Di mana berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami saat kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami kadang sulit, ya Tuhan, untuk bersyukur ketika ekonomi kami terpuruk oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Artinya Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Dia. Artinya Tuhan tidak membiarkan kami di dalam keterpurukan oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kebaikan boleh kami rasakan, itu firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan menguatkan kami bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi hidup dan pergumulan ini. Bapak terima kasih. Kami boleh bersyukur. Oleh karena janji Tuhan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami. Itu sudah kami rasakan Tuhan. Kami rasakan. Engkau baik sekali dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kami. Dan tentu Engkau akan menggenapi juga firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat GPB Mengamaseyang. Dari sektor 1 sampai sektor 10. Dalam seluruh keberadaan mereka. Tuhan berkati. Semua jemaat Tuhan. Mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang sudah bekerja mampukan untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dan juga yang melakukan usaha untuk menghidupi keluarga mereka, Tuhan juga berkati sehingga usaha itu semakin maju dan menjadi berkat demi kemuliaan Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat kami Tuhan dalam masa pendidikan mereka.
Masa depan mereka ada dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan memberkati mereka. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Sukacita oleh karena bertambah anggota keluarga. Sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi mereka. Dan mereka juga boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Yang berduka cita Tuhan berikan kekuatan, penghiburan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga besar Lumendong ya Tuhan. Engkau muliakan kakak terkasih dari Bapak Yopi Lumendong. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua yang sakit Bapa. Bukan hanya jemaat kami, tapi jemaat atau semua masyarakat yang mengalami sakit ya Tuhan. Terinfeksi oleh virus corona. Tuhan kasihani mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan angkat penyakit itu. Karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati mereka yang berbaring di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang berusaha melakukan tindakan-tindakan yang menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan memberkati usaha pemerintah. Dan biarlah Tuhan Yesus Bapa berikan kemampuan bagi semua masyarakat untuk mendukung usaha pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati pemerintah kami. Engkau berkati juga tenaga-tenaga medis ya Tuhan. Yang bekerja dengan penuh sukacita untuk melayani mereka yang sakit. Tuhan, kami mohon, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus. Supaya mereka yang melayani orang-orang yang sakit oleh karena virus corona itu tidak terinfeksi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati semua kehidupan masyarakat Indonesia supaya usaha-usaha pemerintah itu boleh berhasil ya Tuhan. Juga melalui vaksin yang dilakukan, Tuhan juga memberkati sehingga ada kekebalan tubuh bagi seluruh masyarakat yang sudah menjalani vaksin ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua jemaat Tuhan di sisa hari ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Berkati juga yang boleh hadir dalam ibadah di gereja ini. Juga berkati semua jemaat yang juga beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati.
Berkati kami juga yang boleh melayani dalam ibadah rumah tangga ini. Organis, pemandu lagu, solois, juga tim multimedia, Satgas Covid. Tuhan, dan juga kami majelis. Tuhan berkati pelayanan kami agar pelayanan ini sungguh menguatkan jemaat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, ampuni kami jika ada hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Yang kami naikkan doa ini kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak Ibu, saya jemput untuk berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikan berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, jadilah orang percaya yang setia, melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur, dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.